Halo sahabat Fokus Taiwan Indonesia, bersama dengan Agung berada di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Taiwan. Dalam kesempatan ini, Agung akan bertemu dengan salah satu pejabat dari Ditjen Keimigrasian Taiwan. Tentu saja banyak sekali pertanyaan berharga yang mungkin saja ada hubungannya dengan Anda sekalian. Jadi tunggu apa lagi? Kita langsung masuk saja ya, bertemu dengan salah satu pejabat Ditjen Imigrasi. Yuk! Selamat datang di Ruang Taiwan bersama dengan saya Pak RT Agung Sunarto yang dipersembahkan oleh Fokus Taiwan Indonesia. Halo Ibu Direktur Reneshi, terima kasih Anda telah menerima undangan kami untuk ngobrol di dalam acara Ruang Taiwan dari Fokus Taiwan Indonesia. Di dalam kesempatan ini kita akan berbicara banyak tentang hal-hal yang dialami oleh warga negara Indonesia, baik itu mengenai visa, ARC, ataupun juga izin tinggal untuk para pekerja migran, bahkan sampai dengan imigran baru yang ada di Taiwan. Dan kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang nanti akan kami tanyakan langsung kepada Ibu Direktur. Apa perbedaan perlakuan antara pekerja migran kaburan yang menyerahkan diri dan yang tertangkap oleh aparat? Bagaimana prosedur penyerahan diri, cara perhitungan denda administrasi, serta dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Jika seorang pekerja migran di Taiwan hilang kontak, majikan memiliki kewajiban untuk melapor ke otoritas kepolisian, ketenagakerjaan, dan imigrasi setempat dalam waktu 3 hari. Setelah pekerja migran hilang kontak, dia mungkin ditemukan aparat atau dia bisa secara sukarela datang ke lembaga terkait. Untuk melapor, serahkan diri, perbedaan antara keduanya adalah jika Anda datang sendiri dan melapor ke lembaga terkait, terutama Ditjen Imigrasi, kamu tidak perlu ditempatkan di pusat detensi imigrasi. Tapi jika Anda ditemukan polisi atau aparat imigrasi, Anda mungkin akan dikenakan penempatan di pusat detensi. Itu adalah perbedaan utamanya. Jika pekerja migran hilang kontak ingin pulang, dia harus menyiapkan dokumen identitasnya, biasanya paspor atau ARC yang kadaluarsa, dan juga sejumlah uang. Uang ini digunakan untuk membayar denda karena dia melarikan diri dan masa tinggalnya di Taiwan menjadi tidak sah, sehingga dia udah melewati masa izin tinggal. Masanya akan dihitung berdasarkan berapa lama dia hilang kontak, dan dendanya bervariasi berdasarkan durasinya. Denda bisa berkisar dari $10.000 Taiwan hingga $50.000 Taiwan. Selain itu, dia juga harus menyiapkan uang untuk tiket pulang. Jika paspornya sudah kadaluarsa, kami akan mengeluarkan surat resmi yang memintanya pergi ke kantor perwakilan negaranya di Taiwan untuk mengurus dokumen perjalanan baru. Katakanlah pekerja migran tersebut sedang berada di pusat penampungan dan menunggu untuk pulang. Jika dia punya masalah keuangan atau gaji yang belum dibayar majikan lamanya, apakah Ditjen Imigrasi bisa membantunya? Kalau masih ada sengketa gaji antara dia dan mantan majikannya dan dia berada di pusat detensi, maka dia bisa menggunakan saluran siaga gratis yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu nomor 1955 untuk melaporkan situasinya secara pribadi. Kementerian Ketenagakerjaan akan menanggapi setiap panggilan dengan serius dan menyelidiki masalah tersebut. Bahkan, jika orang tersebut sudah meninggalkan Taiwan, uang tersebut masih dapat ditransfer melalui agensi atau majikan untuk disampaikan kepadanya. Kami juga telah melihat banyak kasus di mana pekerja migran yang sudah keluar dari Taiwan tetap menerima pembayaran gaji yang sah, namun jika kasusnya melibatkan masalah hukum tertentu, kasusnya akan menjadi sangat rumit. Bisa saja dia adalah pelapor atau bisa juga dia adalah tersangka. Pada prinsipnya, Ditjen Imigrasi akan bekerjasama dengan lembaga peradilan. Jika lembaga peradilan ingin agar orang tersebut tetap tinggal di Taiwan karena kasus hukum, kami akan mengikuti arahan lembaga peradilan dan membantu orang tersebut untuk tetap tinggal sementara di Taiwan. Tetapi jika lembaga peradilan, meskipun ada kasus hukum, merasa bahwa kasus tersebut bisa dilanjutkan secara lintas negara, Ditjen Imigrasi akan bantu melaksanakan prosedur pemulangan lebih dahulu sesuai Undang-Undang Imigrasi yang berlaku. Jadi kami akan bekerjasama dengan lembaga peradilan, namun jika tidak ada permintaan khusus dari pengadilan agar orang tersebut tetap di Taiwan, kami akan memprioritaskan pemulangan. Selamat pagi, saya perwakilan dari para PMI Indonesia. Saya mau menanyakan hal satu, apakah
ada kebijakan tertentu dari kita yang overstay. Misalnya, dari mana kita dapat informasi untuk mendapatkan cara untuk kita mendapat kebijakan itu. Keduanya, apakah imigrasi memberi kebijakan tertentu, apa ketentuanku yang harus dipersiapkan untuk kita yang overstay? Dan apakah setiap tahun ada program itu? Terima kasih. Penanganan kasus menyerahkan diri secara mandiri termasuk dalam ranah administratif. Ini adalah penanganan yang bersifat proyek khusus, bukan program rutin. Jadi, Ditjen Imigrasi tidak secara reguler menyelenggarakan program menyerahkan diri. Bagian pelaporan sukarela akan dinilai berdasarkan kebutuhan sosial secara keseluruhan oleh Yuan Eksekutif. Dan penanganannya bersifat proyek khusus. Jadi untuk saat ini, tahun ini belum ada. Belakangan ini banyak pekerja migran yang menanyakan apakah akan ada program menyerahkan diri seperti yang lalu. Iya betul, kami pernah menyelenggarakan 2 kali. Jadi dari hasilnya, apakah jumlah orang yang menyerahkan diri meningkat atau seperti apa keadaannya? Tentu saja proyek semacam ini memiliki efektivitas tertentu. Jadi saat kami memperluas cakupan proyek pelaporan sukarela, memang jumlah pekerja migran yang datang menyerahkan diri meningkat. Jumlahnya memang meningkat. Jika seorang pekerja migran dikenakan penahanan di tempat penampungan, bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan kunjungan? Karena bagaimanapun selama dalam detensi, pihak yang bersangkutan berada dalam kondisi yang sangat terbatas kebebasannya. Oleh karena itu, di semua pusat detensi atau pusat detensi sementara milik Ditjen Imigrasi ada sistem kunjungan yang bisa melalui telepon. Informasi ini tersedia di situs web milik Ditjen Imigrasi. Juga bisa menggunakan sistem reservasi daring yang sudah tersedia di situs web kami. Kunjungan dilakukan pada waktu yang telah dijadwalkan sesuai dengan reservasi, dan jika ada uang atau barang yang ingin diberikan, bisa diserahkan kepada staf pusat detensi yang akan membantu menyimpankan sementara, atau membantu dalam pembelian tiket pesawat. Saya bertanya kepada NIA dalam hal ini, ketika dari pekerja swasta atau A-dokumen itu tadi ikut program amnesti yang kemudian mereka bisa meninggalkan Taiwan, apakah mereka tetap bisa masuk 3 tahun atau berapa tahun kemudian ke Taiwan lagi? Dan jika bisa, itu bagaimana caranya? Umumnya, jika pekerja migran hilang kontak, baik yang menyerahkan diri atau tertangkap, akan ada masa larangan masuk ke Taiwan. Jika masa larangan masuk telah lewat, dia bisa kembali ke Taiwan. Tetapi ketika kembali, dia bisa akan terkena pembatasan berdasarkan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga dia mungkin tidak bisa lagi bekerja sebagai pekerja migran. Namun, dia masih bisa datang untuk wisata, kunjungan keluarga, atau pernikahan. Semuanya bisa. Jika seorang pekerja migran kaburan ingin menikah dengan warga negara Taiwan dan mengajukan izin masuk kembali, bagaimana cara mengajukan permohonan untuk tidak dikenai larangan masuk? Kami juga senang melihat banyak pekerja migran, terutama yang dari Indonesia, karena sifat mereka yang lembut dan ceria, sehingga juga sering dapat menjalin hubungan emosional dengan warga Taiwan. Kami berharap hubungan ini dapat berakhir dengan bahagia dalam pernikahan. Dalam kasus seperti itu, mereka harus mengurus prosedur pernikahan dari negara tertentu melalui Kementerian Luar Negeri. Mereka harus menjalani wawancara pernikahan dan proses pemohonan visa dari luar negeri. Setelah semua proses ini selesai, mereka bisa datang ke Taiwan dengan mengajukan permohonan izin tinggal berdasarkan ikatan keluarga sebagai pasangan asing warga Taiwan. Jadi jika statusnya legal dan masih berada di Taiwan, maka akan lebih mudah, benar? Iya, benar. Tetapi jika dia adalah pekerja migran hilang kontak, lalu bertemu calon pasangannya dan ingin menikah di Taiwan, apakah bisa dia kembali ke Taiwan? Bisa. Sebenarnya kami di kantor perwakilan luar negeri juga melihat banyak kasus di mana saat sebelumnya bekerja di Taiwan, mereka jadi meninggalkan tempat kerja atau majikan semula karena mengejar cinta. Lalu status mereka menjadi pekerja migran hilang kontak. Setelah itu, mereka ingin menikah dan hidup bersama dengan warga Taiwan. Jadinya, mereka menyerahkan diri atau terlebih dahulu kembali ke negaranya untuk menyelesaikan status tinggal tidak sah atau status hilang kontak tersebut. Setelah itu, mereka bisa memulai kembali proses sebagai anggota keluarga dari warga Taiwan dari Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka harus menjalani wawancara pernikahan dengan kantor perwakilan luar negeri. Kemudian kantor perwakilan tersebut akan memproses visa.
Apa status kewarganegaraan anak yang lahir di Taiwan dari orang tua pekerja migran? Bagaimana cara mengajukan permohonan izin tinggal untuk tersebut? Pada prinsipnya, seorang pekerja migran yang legal melahirkan di Taiwan, anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ibunya. Jadi anak tersebut tidak akan menjadi warga Taiwan. Jika ibunya adalah pekerja migran Indonesia, maka kewarganegaraan anak tersebut adalah Indonesia. Kantor perwakilan Indonesia di Taiwan akan membantu mengurus dokumen perjalanan anak. Dijen Imigrasi Taiwan juga berharap anak tersebut mengajukan izin tinggal berdasarkan status ibunya sebagai pemegang ARC karena ikatan keluarga. Jadi anak ini memiliki izin tinggal ya? Iya, benar. Apakah proses pengurusan anak ini sama seperti orang asing lainnya di Taiwan? Secara prinsip, hak mereka sama. Bagaimana prosedur untuk mengajukan izin tinggal permanen bagi pekerja migran yang telah tinggal dan bekerja di Taiwan selama 10 tahun? Dalam Undang-Undang Imigrasi yang berlaku saat ini, masa tinggal pekerja migran tidak dihitung sebagai masa tinggal untuk mengajukan APRC di Taiwan. Jadi, jika masa tinggalnya seluruhnya adalah berdasarkan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan untuk pekerja migran Kera Biru, maka itu tidak bisa dihitung sebagai bagian dari syarat APRC. Namun, karena Taiwan saat ini juga melakukan beberapa perubahan peraturan, jika pekerja migran telah bekerja selama 6 tahun dan jika majikan bersedia memberikan gaji lebih baik dan dilengkapi dengan dokumen bukti keterampilan tertentu, ia bisa beralih status menjadi pekerja teknis tingkat menengah atau PTTM. Saat dia sudah beralih status ke PTTM, maka masa tinggalnya di Taiwan bisa dihitung sebagai bagian dari 5 tahun masa tinggal untuk mengajukan APRC. Sejak kebijakan ini diberlakukan pada tahun 2022, saat ini sudah ada 39.000 pekerja migran yang memenuhi kualifikasi ini. Kami juga sangat berharap lebih banyak pekerja migran yang lebih antusias mengajukan status PTTM agar bisa tinggal permanen dan hidup di Taiwan serta menjadi bagian dari masyarakat Taiwan. Taiwan juga berharap ada semakin banyak pekerja migran secara resmi menjadi bagian keluarga besarnya. Setelah lulus uni di Taiwan, berapa lama mahasiswa asing boleh tinggal di Taiwan? Izin tinggal jenis apa yang disarankan untuk diajukan? Lalu bagaimana cara mengubah ARC mahasiswa menjadi ARC pencari kerja? Berdasarkan pemahaman awal kami, saat ini jumlah pelajar Indonesia di Taiwan sudah mencapai 14.000. Jumlahnya sangat besar. Indonesia juga menjadi salah satu negara utama tujuan rekrutmen mahasiswa oleh Kementerian Pendidikan Taiwan. Setiap tahunnya kurang lebih selalu berada di peringkat pertama atau kedua, hanya di bawah Malaysia. Banyaknya mahasiswa ini juga menjadi salah satu respons terhadap isu penurunan angka kelahiran di Taiwan, sehingga mahasiswa asing menjadi sumber daya penting yang diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut. Seiring mereka telah menerima pendidikan dan budaya Taiwan, mereka menjadi sumber daya manusia penting bagi industri lokal Taiwan maupun pembangunan nasional secara keseluruhan. Kami sangat berharap bisa mempertahankan mahasiswa asing ini. Oleh karena itu, dalam 1-2 tahun terakhir, kami telah merevisi banyak peraturan dengan harapan mahasiswa asing tidak lagi harus seperti dahulu kembali ke negaranya dan bekerja selama 2 tahun untuk mengumpulkan pengalaman sebelum bisa kembali ke Taiwan. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Setelah lulus, mereka bisa langsung mengajukan izin tinggal untuk mencari pekerjaan. Mereka diberi waktu 1 ditambah 1 tahun, yaitu total 2 tahun masa tinggal untuk mencari pekerjaan. Ini memudahkan mereka memahami dinamika industri di Taiwan dan mencari tahu lingkungan kerja seperti apa yang cocok bagi mereka. Dalam masa ini, meskipun mereka belum memiliki izin kerja, kami tetap memberikan izin tinggal sebagai pencari kerja. Ini sangat penting, memungkinkan mahasiswa melakukan transisi dari masa studi ke pencarian kerja, lalu ke pekerjaan resmi di Taiwan. Ini adalah proses transisi yang sangat penting. Kami berharap semakin banyak mahasiswa asing, terutama dari Indonesia, bisa menjadi bagian sumber daya manusia berkualitas untuk dunia kerja di Taiwan. Mungkin ada majikan yang berpikir, kalau begitu saya coba dulu. Apakah bisa ada masa percobaan? Apakah dia masih bisa kerja sampingan?
Saat ini, Dewan Pengembangan Nasional sedang mengkaji di mana secara teori, selama masa pencarian kerja, mereka bisa saja belajar, magang, atau dalam masa percobaan. Tetapi, begitu mulai bekerja secara resmi, majikan tersebut harus mempekerjakan secara resmi dan mengajukan izin kerja ke Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini, Dewan Pengembangan Nasional sedang mengkajinya, karena banyak mahasiswa menyampaikan bahwa dalam masa 2 tahun pencarian kerja itu mereka mengalami kesulitan ekonomi. Jadi mereka berharap bisa benar-benar mempunyai pekerjaan baik paruh waktu atau pekerjaan mandiri. Jadi Dewan Pengembangan Nasional sedang mengkaji apakah Kementerian Ketenagakerjaan bisa mengeluarkan izin kerja tanpa harus memiliki pemberi kerja yang bisa digunakan secara pribadi. Izin yang sah yang digunakan di Taiwan dapat membuat mereka selama 2 tahun itu bebas mencari dan mencoba berbagai jenis pekerjaan sesuai keinginan mereka. Kajian ini sedang dilakukan secara serius dan kami percaya hasilnya akan baik. Jika pekerja migran ingin melanjutkan pendidikan sarjana di Taiwan dan tidak lagi bekerja sebagai migran, bagaimana cara mengganti jenis izin tinggal kerja di studi? Apakah harus keluar Taiwan terlebih dahulu atau bisa langsung mengurusnya di dalam negeri? Terima kasih. Karena menurut hukum Taiwan saat ini, jika Anda datang ke Taiwan dengan visa untuk tujuan tertentu, misalnya jika visa Anda untuk tujuan bekerja, maka Anda tidak bisa mengubah tujuan visa tersebut di Taiwan. Jadi ketika Anda ingin menjadi mahasiswa, visa Anda harus dimulai dari awal, dan izin tinggal pun juga harus diajukan ulang. Semua proses ini harus dilakukan di luar negeri. Ini sama seperti di sebagian besar negara lain. Jadi jika seorang pekerja migran Indonesia di Taiwan ingin mengubah status menjadi mahasiswa, maka izin kerja atau surat izin dari pemberi kerja sebelumnya harus diakhiri terlebih dahulu. Dan kemudian mereka harus mengurus izin masuk kuliah atau visa pelajar dari luar negeri. Mereka harus memulai seluruh prosedur baru dari luar Taiwan. Ya, seluruh prosedur baru itu harus diurus dari luar negeri. Terima kasih Ibu Direktur Rene sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan Indonesia yang ada di Taiwan. Semoga saja dengan adanya jawaban yang jelas ini, teman-teman bisa lebih mengerti tentang bagaimana untuk bisa tinggal dan bekerja dengan nyaman di Taiwan. Dan untuk informasi ataupun juga mungkin Anda masih memiliki pertanyaan yang lain berkaitan dengan tinggal di Taiwan, silakan tulis di kolom komen di dalam Ruang Taiwan. Terima kasih.